Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Munawwaroh dari kelas PMT 6B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai multimedia pembelajaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum tahun 1980, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian, setelah tahun 1980, multimedia diartikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi, yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Adapun manfaat multimedia diantaranya, yang pertama, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata, atau memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang keempat, terdapat privasi di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Yang terakhir, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda, sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Adapun komponen multimedia, yang pertama ada teks. Teks merupakan kombinasi dari huruf-huruf yang membentuk suatu perkataan yang bertugas untuk menerangkan atau membincangkan sebuah masalah atau topik. Dan topik tersebut dapat berupa perintah, pengingat, maupun informasi bagi setiap orang yang membacanya. Teks dapat dibuat, dibentuk, dan disajikan dengan berbagai rupa, model huruf, dan ukuran. Selanjutnya, grafis, foto, atau gambar. Grafis sendiri ialah gambar, sedangkan gambar merupakan garis, lingkaran, kotak, bayangan, warna, dan lain sebagainya, yang dapat kita ciptakan dari berbagai media dan objek. Selanjutnya, audio. Audio dalam sistem komunikasi berupa suara. Audio merupakan aliran bunyi dalam bentuk digital, seperti halnya musik. Audio atau suara itu sendiri juga memiliki faktor yang begitu penting dan banyak digunakan sebagai media pembelajaran. Dikarenakan audio yang sesuai secara tidak langsung dapat menarik perhatian serta membawa audien untuk merasakan pesan dari suatu media tersebut. Selanjutnya, video. Video merupakan sebuah media digital berupa susunan atau urutan gambar-gambar yang dapat memberikan ilusi dan fantasi serta gambaran terhadap media yang bergerak tersebut. Video menyediakan satu kaidah, yaitu dapat menyalurkan informasi yang amat menarik dan secara langsung. Video merupakan sumber atau media yang paling dinamik serta efektif dalam menyampaikan suatu informasi. Yang terakhir, animasi. Animasi ialah bentuk dari gambar bergerak yang berupa susunan dan objek atau gambar itu sendiri, yang ditampilkan secara bergantian menjadikan objek terlihat seolah-olah hidup. Animasi sendiri memiliki arti berupa jiwa, hidup, dan semangat, yang berasal dari kata Latin, yaitu anima. Animasi sangat digemari tidak hanya oleh anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun, sebab sifat dari animasi dapat menarik perhatian banyak orang untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Dibagi menjadi dua, yang pertama, multimedia linear, yakni multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna, contohnya seperti TV. Yang kedua, multimedia interaktif, yakni multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya seperti aplikasi game. Multimedia interaktif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia interaktif hierarki, yakni pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Yang kedua, multimedia interaktif non-linear, yakni memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang ketiga,
Dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Dan yang terakhir, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, dan memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya, strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama, ada tutorial, yakni penyampaian materi dilakukan secara tutorial sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur sehingga seluruh urutan instruksionalnya mirip dengan pengajaran guru terkait sebuah topik. Yang kedua, drills. Penyajian ini menyediakan latihan di mana siswa mengerjakan item-item contoh soal, biasanya sekaligus dalam satu waktu, dan mendapatkan umpan balik terhadap jawaban mereka. Yang ketiga, simulasi. Penyajian multimedia pembelajaran dengan simulasi ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Tidak seperti tutorial dan drill, pada simulasi, siswa biasanya harus memilih tes yang akan dikerjakan dan urutan atau langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakannya. Yang terakhir yakni games atau permainan. Untuk permainan yang disajikan di sini tentu saja tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dan dengan program multimedia ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Dengan demikian, peserta didik tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya sedang belajar. Selanjutnya, level interaktivitas. Yang pertama yakni navigasi video dan navigasi audio. Navigasi di video atau audio adalah tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya audio atau video. Selanjutnya, kontrol animasi, yakni seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya suatu animasi. Selanjutnya, navigasi halaman, yakni seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif, yaitu maju satu halaman berikutnya, mundur satu halaman sebelumnya, atau menuju halaman lainnya yang diinginkan. Kemudian, kontrol menu atau link. Kontrol menu atau link ini adalah objek berupa tulisan, gambar, atau icon yang diberi properti link, hyperlink, sehingga jika objek yang telah diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau halaman lain yang diinginkan. Selanjutnya yakni hypermap. Hypermap menuju pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga jika hyperlink tersebut dilintasi atau diklik oleh kursor mouse, akan menampilkan pop-up deskripsi dari area tertentu. Selanjutnya, response feedback. Response feedback adalah interaktivitas berupa mekanisme aksi dan reaksi dari suatu program yang interaktif. Response feedback biasanya diterapkan dalam pembuatan kuis. Kemudian, drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Selanjutnya, kontrol game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa, karena siswa merasa seperti bermain. Game yang baik tentu saja yang berisi materi pembelajaran. Dan yang terakhir yakni kontrol simulasi. Dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Pengguna dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.